Tok, tok, tok. Kegiatan dua insan yang sedang dipenuhi dengan hasrat yang menggebu harus terhenti di tengah jalan tatkala mendengar suara pintu rumahnya yang diketuk. Seketika Calvin mengakhiri sesi CMIN mereka berdua. Mempertemukan dahi keduanya dengan nafas yang tersengal. Kita lanjutkan nanti. Bisik Calvin tepat di depan wajah Santi. Santi langsung turun dari pangkuan sang suami dan langsung berjalan ke arah sofa untuk duduk di sana. Semburat merah terpampang jelas di wajahnya saat ini. Apalagi jika mengingat aktivitas PNAS mereka beberapa menit yang lalu. Masuk, seru Calvin saat keduanya sudah lebih tenang. Ceklek. Permisi Tuan Muda, saya ingin menyampaikan jika 15 menit lagi Anda ada pertemuan dengan Mr. Robert, kata Nico mengingatkan. Kebetulan keduanya sedang ada di Inggris, jadi relasi bisnis dari Calvin itu meminta bertemu di sana guna membicarakan kelanjutan kontrak kerjasama yang tengah terjalin di antara perusahaan mereka. Persiapkan semuanya dan nanti beritahu aku jika semuanya sudah siap, sahut Calvin. Niko pun kemudian pergi dari ruangan tersebut guna melakukan apa yang dikatakan sang atasan. Kamu ada meeting? Tanya Santi yang memang tak tahu. Iya, tapi hanya di perusahaan, jawab Calvin. Kamu nggak apa-apa kan kalau aku tinggal sebentar? Tanyanya. Nggak apa-apa. Lagian aku juga mau cek kok toko, jawab Santi. Karena memang sedari pagi dirinya belum melihat keadaan tokonya. Hampir 1 jam, Calvin melakukan pertemuan dengan Mr. Robert. Dan saat kembali ke ruangan, betapa dirinya merasa bersalah karena menjumpai sang istri yang terlelap dengan posisi duduk dan ponsel di tangannya yang masih menyala menampakkan keadaan memat cakari. Maaf, lirik Calvin saat menyentuh pundak kepala sang istri. Niat hati akan membenarkan posisi Santi agar lebih nyaman. Namun siapa sangka kegiatan itu malah mengusik tidur sang istri. Calvin, lirih Santi ketika matanya mulai terbuka. Dengan jarak yang begitu dekat, membuat Calvin tak kuasa untuk tak mengecup bibir. Manis istrinya yang begitu sangat menggoda. Cap, makan siang dulu ya, nanti baru dilanjut lagi tidurnya. Bisik Calvin yang diangguki oleh Santi. Mau makan di luar, tawar pria itu, namun Santi menggelengkan kepalanya. Di sini saja, aku malas kalau harus keluar, jawab Santi, sebab wanita itu masih terasa begitu mengantuk. Tanpa membuang waktu, Calvin pun langsung menghubungi Nico agar asisten sekaligus sahabatnya itu memesan makan siang untuk mereka bertiga. Alhasil, saat ini mereka duduk bertiga di ruangan Calvin sambil menikmati makan siang bersama. Pesta tuan aman kapan nih? Tanya Calvin saat mereka bertiga baru saja selesai mengisi perut. Besok malam, jawab Nico. Terus kapan sidang perdana kasus Tuan Troy akan digelar? Tanya Calvin kembali. Sepertinya 1 minggu lagi, jawab Nico. Pastikan dia mendekam dalam waktu yang lama dan uang kita juga bisa kembali, kata Calvin yang diangguki oleh Nico. Setelahnya, Nick dan juga Calvin mulai membahas pekerjaan mereka. Sedangkan Santi hanya diam dan mendengarkan apa yang kedua pria itu bicarakan. Tak lama, karena Nick langsung berpamitan untuk kembali ke ruangannya. Ingin segera merampungkan pekerjaannya agar bisa segera kembali ke tanah air. Dan Calvin pun juga melakukan hal yang sama. Kembali sibuk berkutat dengan laptop dan dokumen-dokumennya. Tapi sebelum itu, Calvin meminta wanitanya untuk kembali beristirahat selama dirinya bekerja. Jam 5 sore, Calvin dan juga Santi serta Nico kembali ke hotel. TBH serta otak yang sudah lelah membuat mereka memilih langsung pulang tanpa mampir kemana-mana terlebih dahulu. Santi dan Calvin langsung bergantian untuk membersihkan diri sebelum bersantai. Duduk berdua di atas RANJK dengan Santi yang menyandarkan kepalanya di pundak Calvin
Dan Calvin pun dengan senang hati mengelus kepala wanita itu. Kali ini Calvin memilih menuruti permintaan Santi untuk menonton drakor menggunakan laptopnya sambil menunggu waktu makan malam tiba. "Calvin," panggil Santi. Sahut Calvin. "Kamu tak akan selingkuh dari aku kan?" Tanyanya yang mendapat anggukan dari Calvin. "Apapun yang terjadi," tanyanya lagi. "Iya Santi, istriku." Jawab Calvin. "Kenapa kau tiba-tiba nanya kayak gitu?" Tanya Calvin. "Ya, kan cuman takut kalau kamu khianati aku. Kayak seperti yang dulu drakor tadi atau kayak mantan tunanganku." Jawab Santi. Calvin rasanya ingin sekali mengumpat. Gara-gara nonton drakor yang ada adegan perselingkuhan, dianya jadi berpikirnya aneh-aneh. "Aku beda dengan yang ada di drakor. Terlebih aku berbeda dengan mantan tunangan kamu, yang BXSSK itu," kata Calvin. Santi yang mendengar perkataan Calvin pun semakin mengeratkan peluk AN-nya dari arah samping dirinya duduk. Calvin pun mengecup berkali-kali puncak kepala Santi hingga akhirnya terus berlanjut. Dari yang semula, kecupan di puncak kepala beralih ke pipi, hidung, dan berlabuh ke bibir. Yang mulanya hanya kecupan-kecupan singkat menjadi sebuah peekstan yang semakin lama semakin menuntut. Setelah cukup lama, kembali bergerak turun menyusuri leher jenjang sang istri yang begitu sangat menggoda untuk disentuh dan dinikmati. Tak lupa meninggalkan beberapa jejak kepemilikan di sana yang membuat si empunya tak kuasa menahan DSHN yang langsung lolos begitu saja dari bibir manisnya sehingga membuat HSRIT Calvin semakin naik dan menggebu. Saat ingin ke tahap selanjutnya yang lebih bahagia, tiba-tiba kembali berhenti kala mendengar suara yang begitu nyaring di telinga mereka. Kruyuk-kruyuk. Keduanya terdiam beberapa saat dengan mata yang saling pandang sebelum akhirnya mereka tertawa bersama. Sepertinya semesta belum mengizinkan mereka untuk ke tahap yang lebih bahagia bersama lagi. Karena saat sedang menuju ke PNS-PNS-nya, ada saja gangguan yang terjadi. Yang dari tiba-tiba ada telepon lah, ada yang mengetuk pintu lah. Dan saat ini perut keduanya yang tak bisa dikompromi sama-sama berbunyi, nyaring yang mengharuskan mereka berhenti. "Kita pesan makan dulu. Sepertinya cacing-cacing di perut kita berdua sedang pada berdemo saat ini," ujar Calvin yang kembali menegakkan TBH-nya untuk meraih telepon guna meminta pihak hotel mengantarkan makanan. "Mau makan apa?" tanya Calvin. "Terserah kamu aja," jawab Santi. Santi memang bukan tipe orang yang pilih-pilih makanan. Jadi makanan apapun yang masih dalam batas wajar bisa masuk ke dalam perutnya. Ingat ya, bukan makan yang aneh-aneh. Kemudian keduanya memilih duduk dengan Santi yang bersandar di TBH Calvin yang sedang juga bersandar di headboard. Keduanya mengobrol banyak hal sembari menunggu makanan yang dipesan datang. Daripada melakukan adegan seperti sebelumnya tapi tiba-tiba harus terhenti kembali. Kan gak lucu juga. Pagi tadi, Calvin sudah mendapatkan laporan siapa kandidat yang akan menempati posisi sebagai direktur pemasaran, pengganti Tuan Troy. Tak langsung asal menyetujui, Calvin meminta Nico untuk menyelidiki tentang pria tersebut. Mulai dari track recordnya, di pekerjaan sampai sekolah serta kehidupan pribadinya. Hanya butuh waktu tak lebih dari 2 jam untuk Nico sang asisten andalan untuk menyelidiki segalanya. Hingga akhirnya Calvin kembali mengadakan meeting dengan seluruh jajaran petinggi perusahaan cabang seusai jam makan siang. Mungkin dari sebagian kalian ada yang bertanya-tanya, kenapa saya mengadakan meeting dadakan siang hari ini? Kata Calvin pertama kalinya. Kalian pasti tahu jika posisi direktur pemasaran di perusahaan ini sedang kosong saat ini. Sambungnya lagi. Tak ingin membuang waktu, saya akan mengenalkan direktur pemasaran yang baru, yaitu Pak Arga. Kata Calvin dengan mata mengamati respon dari para peserta meeting. "Apa ada yang keberatan?" tanyanya. Semua peserta saling pandang satu sama lain dan kemudian menggelengkan kepalanya.
Baik, kalau tak ada yang keberatan maka mulai hari ini Pak Arga resmi menduduki jabatan sebagai Direktur Pemasaran yang baru, menggantikan Pak Troy. Ucap Calvin setelah menunggu beberapa saat, tapi tak ada yang buka suara keberatan. Selamat menduduki jabatan baru, dan saya harap Anda dan akan hanyalah gunakan kepercayaan saya, kata Calvin menjabat tangan Pak Arga. Saya berterima kasih dan akan berusaha melakukan yang terbaik untuk perusahaan Tuan, sahut Pak Arga. Meeting pun selesai dan Calvin memilih untuk melanjutkan pekerjaannya. Pukul 3 sore waktu setempat, Calvin sudah mengajak Nico untuk pulang. Nick, urusan kita di sini sudah selesai. Kamu besok bisa kembali ke tanah air, kata Calvin saat mereka ada di mobil menuju hotel. Aku percayakan perusahaan padamu sebelum aku dan Santi kembali. Sambungnya lagi. Sahut Nick. Jangan lupa untuk memanggil Mua guna meri Santi, kata Calvin mengingatkan. Aku sudah memanggilnya dan mungkin sekarang mereka sedang melakukan pekerjaannya, jawab Nico. Malam ini mereka bertiga akan menghadiri undangan pesta dari salah satu kolega bisnis Calvin. Santi yang berada di hotel pun tak kaget saat ada Mua yang datang. Sebab Calvin tadi pagi sebelum berangkat sudah sempat memberitahunya. Ceklek, atasan dan asistennya itu berpisah dan masuk ke kamar masing-masing untuk bersiap-siap. Selamat sore Tuan Muda, sapa dua orang MUA yang sedang merias Santi. Sahut Calvin. Calvin pun terus berjalan mendekat sehingga membuat dua MUA-nya sedikit menyingkir dari Santi. Cap, cap. Dua kecapan dilabuhkan pria tersebut di puncak kepala dan BIB wantahnya. So sweet banget, bukan pemandangan yang kedua MUA itu lihat saat ini. Jarang-jarang mereka bisa melihat adegan romantis yang ditampilkan oleh seorang Calvin Andero yang terkenal sangat dingin terutama pada kaum wanita. Aku bersih-bersih dulu, ucapnya dengan sangat lembut yang dijawab anggukan kepala oleh Santi. Begitu Calvin pergi, kegiatan merias Santi dilanjutkan kembali. Santi saat ini mengenakan gaun dengan panjang hingga mata kaki. Betul-betul membuatnya terkesan, begitu sangat elegan. Ditambah tatanan rambut yang hanya dibiarkan tergerai dengan jepit rambut mahal yang menghiasinya. Sangat cantik dan anggun sekali. Calvin yang baru keluar dari kamar langsung memakaikan sesuatu di leher Santi sehingga dari belakang, sehingga membuat Santi sedikit terkejut. Calvin, ini, kata Santi menyentuh apa yang ada di lehernya. Kalung cantik untuk wanita yang cantik, ujar Calvin yang membuat pipi Santi yang memang sudah merah karena memakai blush on menjadi tambah merah merona karena pujian Calvin. Terima kasih, ucap Santi. Ada lagi, kata pria tersebut sambil mengeluarkan satu kotak perhiasan dari dalam saku jas yang ia kenakan. Dikeluarkannya gelang dan anting yang senada dari dalam sana. Dan tak lupa juga membantu Santi untuk memakaikannya. Gimana? Apa kamu suka? Tanya Calvin ketika semuanya sudah terpasang sempurna. Ini sangat indah Calvin, kata Santi. Mengagumi apa yang baru saja Calvin berikan. Ini pasti mahal, sambungnya. Tak ada kata mahal untuk orang spesial, sahut Calvin. Dari tadi gombal melulu, kata Santi yang dalam hati sedang berbunga-bunga saat ini. Ayo berangkat. Kasihan Nick yang sudah menunggu di bawah, kata Calvin dengan salah satu tangan yang sudah melingkar di pinggang rampingnya istrinya. Keduanya berjalan beriringan dengan ketampanan dan kecantikan keduanya, mampu membuat orang-orang memandang mereka penuh kagum. Bahkan ketika sampai di tempat acara pun keduanya langsung bisa mencuri perhatian dari para tamu yang ada. Beramah tamah, mengucapkan selamat pada yang punya acara serta tak lupa dengan bangga mengenalkan Santi sebagai Nyonya Calvin Andero pada seluruh relasi bisnisnya yang sebagian juga ada di sana.
Calvin memang tak begitu suka dengan acara seperti ini, memutuskan untuk segera membawa Santi kembali ketika jam menunjukkan pukul 10 malam. "Kamu begitu cantik," bisik Calvin tepat di tengah Santi. "Dan SXY," sambungnya. Santi saat ini sedang berdiri sambil melepas satu persatu perhiasan yang ada di TBH-nya. Merasa sedikit tersentak kalau ada tangan kekar yang tiba-tiba melingkar di perutnya. Dari belangkar padahal dirinya sudah sering merasakan serta tahu siapa pelakunya. Tak hanya diam, Calvin yang sudah tergoda mulai mengeksplor leher panjang milik Santi yang begitu terekspos di depan matanya. Di CM, bahkan di JAST, serta di pihak XPA-nya. Untuk meninggalkan beberapa jejak kepemilikan di sana. Dan tak lupa pula memberikan gigit-gigit kecil. Tentunya yang semakin membuat Santi meremang dan melayang meninggalkan kewarasannya. PUS, dengan hal itu, Calvin pun mulai memutar TBH Santi agar menghadap dirinya. Tanpa membuang waktu, pria itu langsung menyerang dan sasarannya. Yang pertama adalah baby manis yang begitu sangat menggodanya. Dari sebuah catchpan berubah menjadi sebuah EST-an yang semakin menggebu, berjalan maju dengan Santi yang mundur ke belakang, hingga sampai di BBR RANCG dan tanpa melepaskan tautannya. Calvin pun merebahkan TBH wanita itu secara perlahan bagai sebuah porselen yang bisa pecah jika tidak hati-hati dalam meletakkannya. HSRAT kian naik dan semakin menggebu pada diri keduanya sehingga membuat NFSV yang ada di diri mereka semakin menguasai. "Apakah boleh?" tanya Calvin dengan tatapan mata yang sudah berkabut. GIARH. Santi pun yang sudah terbakar GIRAH tak kuasa menolak dan hanya mampu menganggukkan kepalanya saja. Dan seterusnya mereka pun berdua dilanjutkan dalam hati. Malam ini, Calvin dan Santi meneguk indahnya surga dunia bersama yang menjadikan keduanya suami serta istri yang seutuhnya.